Oke guys, sekarang gue coba bahas mengenai sensitivitas dari orang kreatif. Nah, ada dia nih ya, Elaine in Aron. Judul bukunya itu The Highly Sensitive Person ya, tahun 96 kalau nggak salah terbitnya. Nah, dia bilang individu kreatif itu seringkali punya sensitivitas sensorik yang lebih tinggi dan membuat mereka bisa menangkap stimulus ya atau rangsangan dari luar secara lebih intens. Nah, jadi orang-orang kreatif kayak pelukis gitu ya, itu biasanya memang dia lebih sensitif terhadap lingkungannya. Kalau pelukis ya biasanya visualnya ya matanya lebih bagus. Bagus dalam artian tuh menangkap fenomena di alam gitu. Misalnya, ini apa sih gitu, nih oh malam kayak gini, oh pohon kayak gini, oh kucing tuh kayak gini. Kemudian akhirnya dia bisa menciptakan karya-karya kreatif yang terkait dengan itu. Banyak sih, memang nggak cuman pelukis doang, musisi ya, atau penyair, biasanya kan dia bisa aja tuh bikin karya musik gitu ya, kalau pemusik itu dari apa-apa yang dilihatnya karena dia sensitif terhadap itu gitu. Terus penulis juga atau yang penulis lagu, itu biasanya banyak yang hasil karyanya itu dari pengamatan ya, pengamatan alam lah, temennya lah, lingkungannya gitu, kondisi temen-temennya. Jadi ya bener juga nih, studinya dia memang banyak kita lihat contoh kasusnya. Orang-orang kreatif tuh banyak yang sensitif gitu. Ada juga mereka nih ya, Kaufman dan Caroline ya, dia menyatakan orang kreatif tuh cenderung lebih sensitif atau peka terhadap perasaan mereka sendiri maupun perasaan orang lain. Dan seringkali mampu menggali emosi tersebut untuk menciptakan karya yang kuat dan bermakna. Jadi sama kayak tadi ya, kalau tadi kan lebih ke sensorik ya, untuk kemudian jadi inspirasi, kalau ini lebih ke perasaan. Jadi orang-orang kreatif memang lebih peka sih. Tapi peka di sini bukan dalam artian mudah tersinggung ya, tapi dia bisa paham gitu bisikan-bisikan dalam perasaannya atau orang lain nih, orang ini lagi apa sih atau lagi sedih banget gitu ya. Dia kemudian bisa menciptakan itu jadi sebuah lagu, jadi sebuah apa gitu ya. Akhirnya kalau bahasa gampangnya mungkin bisa empati. Lebih gampang empati atau peka ke orang lain. Contohnya banyak lah, kayak Raditya Dika gini ya. Dia kan sering bilang, stand up tuh dari keresahan lo gitu. Keresahan itu kan dalam diri gitu ya. Jadi dia peka keresahan-keresahan dia terus dijadikan sebuah karya. Gak cuman dia sih, banyak. Bintang Emon juga dia bilang lebih kepada keresahan pribadi. Walaupun keresahan orang lain atau apapun tuh bisa juga sih jadi materi karya gitu ya, gue yakin sih. Karyanya juga nggak harus stand up comedy kan, bisa novel, bisa lukisan, bisa lagu gitu. Biasanya memang banyak mereka mencipta dari perhatiannya kepada orang lain atau sensitivitas mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Tapi yang bikin unik sebetulnya mereka bisa mencampurnya atau mengeluarkan idenya itu dengan cara mereka sendiri. Itu yang bikin otentik ya. Ya kita semua bisa merhatiin si A, si B atau kondisi apapun lah, tapi kan cara mengeluarkan karya yang berbeda. Nah, itulah pentingnya kreativitas ya. Itu terkait dengan keotentikan dari orangnya sendiri. Atau tentu saja juga perlu pengetahuan ya yang mendalam mengenai bidang tertentu gitu ya. Nah, ada juga ini nih si Sawyer ya. Dia bilang kayak gini, orang kreatif seringkali punya sensitivitas sosial, cenderung lebih menyadari norma sosial, hubungan interpersonal, bahkan kontradiksi dalam masyarakat. Ya kalian lihatlah meme-meme atau komik-komik yang nyindir-nyindir pemerintah gitu ya, politik gitu. Itu emang lucu-lucu sih gue lihat. Kayak Gamen Hell atau dulu ada kostum ya, komik apa buat umum gitu, kostum tuh itu juga sering ngeritik. Nah, itu muncul dari sensitivitas sosialnya. Tahi Lalat juga sih gue lihat. Dia bisa merasakan adanya keresahan, kontradiksi ataupun yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita ya. Ya kurang duit, ya kena macet, apapun lah semua bisa diangkat gitu. Kalau mau contoh nyata yang sukses ya misalnya ini ya, Nadiem Makarim dengan Gojeknya kan sebetulnya dia dulu mempertanyakan kenapa sih kita harus ke pangkalan Gojek gitu, nggak bisa gitu ya Gojeknya ke sini terus kita ngasih notes atau kasih sesuatu untuk nganterin sesuatu atau nganterin kita sendiri. Gitu sih kalau saya lihat dari awalnya ya. Jadi ide Gojek tuh muncul dari ya ini, ya dia sensitif terhadap sosialnya, terhadap masyarakatnya gitu. Jadinya muncullah sebuah ide brilian di mana ojek nggak perlu harus di pangkalan aja tapi bisa juga dipanggil. Atau Buya Hamka ya, ini kan gila banget gitu. Dia memperhatikan kondisi masyarakat, politik ya, akhirnya timbullah
sebuah makarya ya yang muncul dari pergolakan batin dia gitu melihat kondisi masyarakat. Ini juga ya Pramudia Anantatur juga. Jadi memang ada keuntungan tersendiri sih kalau teman-teman tuh sensitif gitu atau peka terhadap sosial, karena ya bisa jadi inspirasi ide gitu atau cikal bakal dari sebuah karya. Kayak gue juga nih misalnya, nggak bisa dipungkiri sih gue ngelihat anak-anak sini ya kurang kreatif memang, kok males-males ya, nggak disiplin, kok apa gitu, terutama generasi mudanya. Ya gue nggak bisa pukul rata sih, tapi gue lihat di kalangan mahasiswa gue tuh banyak yang kayak gitu. Terus ditambah berita, kalau lo lihat video gue yang awal kan, gimana nilai PISA kreativitas kita tuh sangat buruk. Nah akhirnya gue kepikir bikin channel ini termasuk online course gitu. Why not gitu, kalau bisa berkontribusi kepada masyarakat, gue pikir mudah-mudahan hasilnya positif juga gitu ya. Terus ada juga dia nih yang terakhir ya, Deadcat Simonton. Ini dia bilang sikap sensitif itu membuat kita jadi mampu melihat dari perspektif yang berbeda dan menangkap informasi yang terlewatkan oleh orang lain ya, dan meningkatkan kemampuan divergent thinking. Jadi kalau kita perhatiannya bagus gitu ya, itu hal-hal yang diluputkan orang kita bisa dapat. Tapi memang tetap perlu harus latihan sih. Tapi ada jeleknya juga, minusnya ya, bukan jeleknya sih. Minusnya memang kita ya atau orang kreatif tuh jadi rentan terhadap burnout karena informasinya yang masuk ke kepala banyak. Dan kalau nggak bisa dikelola atau disalurkan itu memang gue baca bisa ke burnout ya, anxiety atau depresi atau kecemasan lah gitu-gitu. Karena numpuk sendiri di dalam gitu yang seharusnya minta dialirkan gitu ya, tapi ini buntu, nggak dialirkan jadinya ya basi di dalam gitu dan akhirnya bisa dampaknya negatif. Jadi pelajarannya apa? Ya latihan melihat dan ngumpulin beragam informasi. Kemudian kelola ya tanpa harus jadi beban. Dan ini keterampilan yang bisa dilatih ya. Atensi juga ya. Ini untuk detailnya ada sih di kelas gue ya yang judulnya atensi. Ini gimana sih atensi itu bisa meningkatkan kreativitas kita. Terus cara ngubah atensi itu gimana sih? Nah itu ada sih di kelas ini. Karena memang orang-orang kreatif tuh atensinya bagus biasanya. Dia bisa ngelihat celah gitu, dia bisa ngelihat ruang putih sih gue nyebutnya. Ya white space di mana orang lain nggak lihat, tapi dia bisa lihat dan itu ada tekniknya. Ingat, kreativitas bukan bakat-bakatan atau given ya atau orang-orang tertentu saja. Kita bisa mempelajarinya kok dengan cara belajar yang benar tentunya. Karena kreativitas bukan sesuatu yang spesial, tapi sebetulnya bisa kita pelajari sampai prosesnya, asal orangnya sendiri mau belajar. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Bye!